Selamat datang di channel video pembelajaran. Channel ini dibuat untuk anak didik agar dapat mengulangi materi pembelajaran, serta untuk Bapak Ibu guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Ekosistem. Ilmu lingkungan. Ilmu interdisipliner untuk mengukur dan menilai perubahan dan dampak kegiatan manusia sedemikian rupa terhadap ekosistem sehingga dapat mengelola ekosistem tersebut demi keberlangsungan hidup atau survival sendiri. Prinsip ilmu lingkungan. Manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari lingkungan alam atau ekosistem di mana ia hidup, bahkan manusia tidak mungkin terpisahkan dari lingkungan tersebut. Ekosistem. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain, serta dengan benda tak hidup di lingkungannya. Suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari komunitas berbagai spesies yang berinteraksi dengan lingkungannya, biotik maupun abiotik. Memiliki komponen dan fungsi tertentu yang saling berkaitan dan bergantung satu dengan yang lainnya. Ilmu yang mempelajari ekosistem disebut ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata oikos artinya rumah atau tempat tinggal dan logos artinya ilmu. Pertama kali dikemukakan oleh Tansley tahun 1935. Probes, tahun 1887 mengemukakan konsep ekosistem mengenai hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan benda mati yang terjadi di suatu danau. Tansley tahun 1935 mengemukakan bahwa kita tidak dapat memisahkan organisme dari lingkungan fisiknya, karena mereka membentuk satu sistem fisik. Sistem yang terbentuk itu merupakan unit dasar alami yang ada di permukaan bumi ini. Unit itu disebut ekosistem yang bentuk dan ukurannya sangat bervariasi. Sukachev tahun 1944 dari Rusia menggunakan istilah geobiogeonosis untuk mengemukakan pengertian yang sama dengan ekosistem. Definisi. Suatu unit fungsi dasar di mana makhluk hidup atau biotik, dan benda mati atau abiotik, saling mempengaruhi membentuk suatu kesatuan. Suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari komunitas berbagai spesies yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun abiotik, atau materi dan energi. Komponen ekosistem. Komponen abiotik. A. Faktor kimiawi. Senyawa anorganik seperti H2O, N2, O2, CO2, mineral, dan lain-lain, dan senyawa organik seperti KH, Prot, dan lain-lain. B. Faktor fisik. Angin dan kelembaban, cahaya, suhu, pH, salinitas, topografi, dan lain-lain. Komponen biotik. Makhluk hidup yang memiliki berbagai peran dalam ekosistem. A. Produsen contoh, tumbuhan. B. Konsumen contoh, hewan, manusia atau digolongkan kepada herbivora, karnivora, omnivora. C. Pengurai atau dekomposer contoh jamur, bakteri. Organisme dibedakan dalam dua kategori. 1. Autotrof. 2. Heterotrof dibedakan menjadi pagotrof dan osmotrof. Komponen ekosistem diperlukan bagi makhluk hidup untuk 1. Menyediakan sumber daya untuk kebutuhan hidup. 2. Membentuk kondisi lingkungan. Perhatikan gambar ekosistem akuarium. Perhatikan gambar ekosistem hutan. Perhatikan gambar ekosistem laut. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Dibagi atas. Antar individu. Antar populasi. Antara komponen biotik dan abiotik. Populasi. Interaksi antara individu dalam suatu ekosistem membentuk populasi. Organisme sejenis yang hidup di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu. Jumlah individu sejenis yang hidup di suatu tempat persatuan luas disebut kepadatan populasi. Lokasi ditemukannya individu-individu sejenis pada suatu tempat disebut distribusi populasi. Komunitas. Interaksi antara populasi dalam suatu ekosistem membentuk komunitas.
Kumpulan berbagai populasi atau hewan, tumbuhan, manusia, pada kawasan tertentu yang saling berinteraksi. Contoh, komunitas hutan hujan tropis, komunitas hutan bakau, padang rumput, dan lain-lain. Salah satu ciri komunitas adalah adanya keanekaragaman spesies dan pola penyebarannya. Semakin beraneka ragam spesies penyusun suatu komunitas, semakin tinggi organisasinya, semakin dewasa komunitas tersebut maka makin stabil. Bentuk interaksi antar populasi. A. Predasi. B. Kompetisi. C. Simbiosis dibedakan atas mutualisme, komensalisme, parasitisme. Predasi. Jenis interaksi makan dan dimakan. Spesies memakan spesies lain, atau memangsa sesama jenisnya atau kanibal. Terjadi antar hewan, atau herbivora dengan tumbuhan. Predator dan prey. Kompetisi. Kompetisi antar populasi disebut kompetisi interspesifik. Kompetisi terjadi jika dua atau lebih populasi pada suatu wilayah memiliki kebutuhan hidup yang sama, sedangkan ketersediaan kebutuhan tersebut terbatas. Simbiosis. Hidup bersama antara dua spesies yang berbeda. Simbiosis dibedakan menjadi 1. Mutualisme, saling menguntungkan. 2. Komensalisme, satu spesies diuntungkan, spesies lain tidak dirugikan. 3. Parasitisme, satu spesies diuntungkan, spesies lain dirugikan. Interaksi komponen biotik dan abiotik terjadi mulai tingkat individu hingga biosfer. Biosfer adalah tempat interaksi seluruh ekosistem di bumi. Habitat adalah lingkungan tempat hidup organisme. Individu atau populasi dalam ekosistem dalam kaitan interaksinya dengan lingkungan biotik dan abiotik memiliki peran yang khas disebut naiki atau nisia. Berdasarkan peran khasnya, makhluk hidup terbagi dalam 4 kelompok. 1. Produsen. 2. Konsumen. 3. Dekomposer. 4. Detritivor. Produsen merupakan organisme autotrof, yaitu organisme yang menyusun senyawa organik, atau membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari seperti tumbuhan hijau, beberapa jenis bakteri, ganggang hijau biru. Konsumen. Organisme heterotrof yaitu organisme yang tidak mampu menyusun senyawa organik, atau membuat makanannya sendiri. Contoh, hewan dan manusia. Dekomposer. Organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme yang memperoleh makanan atau bahan organik yang diperlukan. Zat organik kompleks terurai menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh, bakteri, jamur. Detritivor. Hewan yang memakan hancuran tubuh organisme atau serpihan organisme disebut detritus. Contoh, rayap, cacing tanah, siput, dan lain-lain. Suksesi. Ekosistem bersifat dinamis atau selalu berubah. Tumbuh dari komunitas sederhana menuju ke komunitas kompleks. Selama pertumbuhannya terjadi penggantian organisme yang dominan atau menguasai. Pergantian dominasi disebut suksesi. Klimaks suksesi membentuk bioma. Tipe-tipe ekosistem. 3 tipe ekosistem. 1. Ekosistem air disebut akuatik. 2. Ekosistem darat disebut terestrial. 3. Ekosistem buatan. Ekosistem air. Contohnya. 1. Ekosistem air tawar. 2. Ekosistem laut. 3. Ekosistem estuari. 4. Ekosistem pantai pasir. 5. Ekosistem pantai batu. 6. Ekosistem terumbu karang. 7. Ekosistem laut dalam. Ekosistem darat. Contohnya. 1. Hutan hujan tropis. 2. Savana. 3. Padang rumput. 4. Gurun. 5. Hutan gugur. 6. Taiga. 7. Tundra. Ekosistem buatan. Ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh, bendungan, hutan jati, hutan pinus, sawah,
perkebunan sawit, pedesaan, perkotaan, dan lain-lain. Perhatikan gambar ekosistem buatan di bawah ini. Rantai makanan. Peristiwa makan dan dimakan antar organisme dalam suatu ekosistem membentuk struktur trofik. Setiap tingkat trofik merupakan kumpulan berbagai organisme dengan sumber makanan tertentu. Dalam struktur trofik organisme autotrof disebut produsen. Tingkat trofik 2 ditempati oleh berbagai organisme yang tidak dapat membuat bahan organik sendiri atau heterotrof adalah konsumen. Konsumen terdiri dari konsumen atau herbivora pada tingkat trofik kedua, konsumen sekunder atau karnivora pada tingkat trofik ketiga, dan konsumen tertier atau karnivora besar pada tingkat trofik keempat. Rantai makanan adalah jalur makan dan dimakan dari organisme pada suatu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya membentuk urutan dan arah tertentu. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Jaring-jaring makanan. Dalam suatu ekosistem hubungan makan dan dimakan yang sangat kompleks saling berkaitan dan bercabang sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan di bawah ini. Demikianlah video pembelajaran dengan materi ekosistem. Materi pelajaran kelas 7 semester genap. Terima kasih. Jangan lupa bahagia teman-teman. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share.